PSBB ini kan di samping punya kekuatan, punya kelemahan-kelemahan juga. Apa ya? Kelemahannya itu antara lain karena memang dia tidak bisa dipaksa orang supaya mematuhi PSBB itu. Kecuali diterapkan karantina wilayah itu polisi bisa bertindak, bisa menggunakan norma-norma hukum dan bisa memaksa orang. Kenapa menangkap PSBB orang. tidak bisa? Iya, undang-undangnya tidak mengatur hal itu. Itu dia masalahnya. Jadi memang kelemahannya ada pada undang-undangnya. Mari kita mengaji tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dari pasal ke pasal. Silahkan diperhatikan satu persatu pasalnya. Nah, di situ ada tentang karantina itu apa, karantina rumah itu apa, karantina wilayah itu apa, PSBB itu apa. Lalu dijelaskan juga tentang zona karantina itu apa. Mari kita dengarkan ulasan Prof. Yusril Iza Mahendra. Kalau aturan yang misalnya begini, bisa dipidana maksimal 1 tahun atau denda 100 juta. Apakah itu bukan sanksi yang bisa membuat saya coba pelajari pasal itu ya. Itu kan mengacu pada pasal 91 dari Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah, dan itu pasal 91 itu merujuk ke pasal 9. Pasal 9 itu mengatur tentang karantina. Jadi bukan mengatur tentang PSBB. Nah, PSBB itu sendiri memang diatur di dalam undang-undang pasal 54 dan seterusnya itu khusus mengatur PSBB. Tapi PSBB itu tidak dicantumkan pidananya. Di pasal penutup pasal 91 itu sebenarnya sangat sumir. Pasal 2 yaitu tentang perikemanusiaan, tentang perlindungan, menghadirkan rasa keadilan, dan juga non-diskriminatif. Sama saja, pasar masih sama aja. Di situ aja ada kepastian hukum yang kita butuhkan. Coba diperhatikan pada pasal 7, 8, 9, bahasanya mau orang di masjid, di pasar, setiap orang wajib sama saja, nggak ada diskriminasi. Coba diperhatikan pasal 18 baik ayat 1 dan 2. Jadi semua itu penentuan zonasi berdasarkan uji lab dan ilmiah. Pada pasal 49 dijelaskan bahwa karantina wilayah dan PSBB hanya ditetapkan oleh menteri. Namun bupati dan gubernur boleh mengajukan. Konsekuensi karantina wilayah sesuai amanah pasal 55 bahwa kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka kita coba ingatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Jadi jelas ya perbedaan antara PSBB dan karantina wilayah. Karena ini menyangkut konsekuensi hukum dan juga kewajiban pemerintah dan masyarakat. Nah, kelihatannya kan yang kita lakukan sekarang kan sangat parsial. Ya. PSBB itu juga sangat parsial. Dan kemudian peraturannya itu, baik undang-undang tentang kekarantinaan wilayah, ya, apalagi PP-nya, itu banyak sekali lubang-lubang pengaturannya. Ya, jadi dikatakan harus melakukan koordinasi. Ya, kayak apa koordinasinya? Kan nggak jelas di dalam. Dan kewenangannya ada memberikan PSBB itu kan kewenangannya Menteri Kesehatan atas usul permintaan dari daerah-daerah. Ya, Anda tahu lah Menteri Kesehatan itu kan menteri yang sebenarnya sangat teknis ya. Untuk dia punya mengkoordinasi yang lain itu dari segi bidang tugasnya itu juga nggak bisa, dan juga dari segi kemampuannya itu juga nggak bisa, pasti nggak bisa. Ya. Baik kapasiti maupun baik kompetensi maksudnya. Iya, nggak bisa. Ya, sudah diperlakukan. Tapi saya dari awal sudah mengatakan ketika diterapkan PSBB, ya pemerintah harus mengevaluasi segera. Dan saya lihat apa yang saya omongkan itu dikutip oleh Pak Luhut Panjaitan ya. Pemerintah segera melakukan evaluasi. Sebab PSBB ini kan seperti saya bilang tadi ada kelemahan-kelemahan. Kalau sudah diterapkan katakanlah dalam jangka waktu 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan, PSBB ini mampu nggak mengurangi atau menekan pertumbuhan mereka yang terinfeksi dengan COVID ini, mereka yang meninggal dan seterusnya. Kalau ternyata gagal, kan pemerintah harus meninggalkan COVID dan harus mencari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu hanya undang-undang yang menyediakan itu ke karantina wilayah, apa boleh buat. Walaupun memang pemerintah sekarang ini kita sadari sangat berat sekali melaksanakan karantina wilayah itu karena konsekuensinya luar biasa. Pemerintah harus menanggung suplai makanan, bahkan binatang ternak pun harus disediakan makanan juga oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah.
Dan kita lihat pengalaman di India, pengalaman di Filipina, itu kita lihat bahwa terjadi kerusuhan, bahkan terjadi perampokan karena kekurangan bahan makanan. Tapi kita sekarang pun juga diambang kekhawatiran hal itu juga terjadi ya, karena memang mungkin suplai bahan makanan masih ada ke Jakarta, Jawa Barat, apalagi ya daerah pertanian, sayur banyak, beras ada, segala macam. Tapi persoalannya adalah mereka yang bekerja sebagai buruh harian, baik itu buruh tani maupun buruh di perkotaan. Dengan PHK besar-besaran sekarang, mereka nggak punya, katakanlah tukang bangunan misalnya kan, kerja dari pagi sampai sore dikasih misalnya upahnya 150.000, ya 3 hari sekali dibayar, begitu tidak kerja tidak dibayar. Ya ini sangat mengkhawatirkan keadaan saudara-saudara kita ini. Jadi tapi harus dievaluasi. Kalau misalnya PSBB ternyata tidak mampu membendung COVID ini, ya apa boleh buat, tinggal melaksanakan karantina wilayah dengan segala risikonya. Bahwa ekonomi itu hancur lebur ya nggak bisa dihindari. Itu memang sesuatu yang niscaya terjadi. Jadi persoalannya sekarang bagaimana kita mau menyelamatkan jiwa rakyat kita, jangan sampai begitu banyak yang mati akibat COVID ini. Itu tanggung jawab negara melindungi. At all cost kita kembali bisa bernapas, kita bisa beraktivitas secara normal, tentu saja dengan kewaspadaan yang tinggi dan dengan evaluasi yang terus-menerus dilakukan agar kita bisa melakukan langkah secara tadi Prof. Yusril katakan cepat tapi juga tepat. Baik, terima kasih Prof. Yusril atas waktunya. Semoga nanti masih rela untuk kita hubungi lagi di sela-sela aktivitas berkebunnya. Nah, setelah ini biar supaya bisa cepat keluar dari rumah lah ya ini. Udah sebulan ya, lebih sebulan ya udah di rumah. Aduh, terkurung sekali Prof ya. Ya baik, makasih Prof. Assalamualaikum.